Bedanya produktif bekerja dengan ambisi duniawi. Ah, bagus banget lagi. Produktif bekerja dengan ambisi duniawi. Jawabannya cuma satu. Niat. Balik lagi. Tujuannya apa? Niatnya apa? Produktif bekerja itu jadi gini. Aku juga tidak mau sampai kita mendewakan produktivitas ya. Ini aku coba ambil sebuah contoh ya. Orang Cina. Mohon maaf nih, ini bukan ngomongin orang ya. Tidak, ngomongin diri sendiri. Tapi saya mengakui kinerja emang. Abang tahu bagi orang Cina yang paling penting apa dunia? Apa tuh? Yang paling penting itu dua, makan sama tidur. Makanya Feng Shui itu diukur berdasarkan kasur dan dapur. Makan sama tidur. Bapakku bilang, Lik, kamu boleh hemat semua hal, tapi nggak boleh dua hemat. Nggak boleh hemat dalam dua hal, makan dan tidur. Jangan sampai kamu hemat dalam makan kamu dan tidur kamu sehingga kamu nanti jadi sakit malah nggak bisa produktif. Masuk akal sih. Kamu nginep di hotel yang misalnya 150.000, bangunnya sakit, nggak bisa bekerja, akhirnya kamu harus masuk rumah sakit, lalu kemudian ngabisin 5 juta, masuk akal ya? Iya, masuk akal. Produktivitas sebaliknya, kalau kamu nginep di hotel misalnya 700.000, kamu bangun dengan happy, kamu bangun dengan percaya diri, kamu kerja dapat duit 5 juta, bagus kan ya? Berarti produktif. Tapi mereka nggak ngeliat yang lain. Nah, aku nggak mau itu. Kita harus tahu bahwa produktivitas kita ini kita bangun karena bagian daripada bersyukur pada Allah. Maka Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran produktivitaslah supaya kamu itu misalnya bisa dapat prestasi, tidak. Tapi dia berkata pada Daud, i'malu ala Dauda syukron wa qalilum min ibadiyah syakur. Bekerjalah wahai Daud, berprestasilah wahai Daud, bikin karyamu wahai Daud sebagai bentuk syukur pada Allah. Allah kasih kita dua tangan nih. Apa bentuk syukur kita terhadap dua tangan ini? Mempersembahkan dengan dua tangannya yang terbaik. Allah kasih kita kemudian akal dengan kemudian berbagai macam levelnya manusia. Maka Allah akan minta bagaimana cara kamu bersyukur dengan akalmu itu. Kita dikasih dua kaki, gimana cara kita bersyukur dengan dua kaki? Karena setiap bagian tubuh ingat ada utang syukurnya. Makanya kita disuruh zikir kan. Ya. Nah, utang syukur kita dengan semua yang dikasih Allah ini apa? Allah kasih duit, itu utang syukur lagi tuh. Gimana cara kita bersyukur dengan uang itu? Itu makin berlipat-lipat tuh. Maka orang bilang gini, aku bingung cara bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena untuk bersyukur aja aku harus bersyukur. Artinya orang pikir ya ini jadi sebuah lipatan yang bagus juga kan gitu kan ya. Artinya ambisi itu kalau untuk dirimu sendiri. Begitu itu sebenarnya kamu channeling kepada Allah, itu menjadi bukan ambisi tapi produktivitas untuk bagian daripada syukur. Ya. Jadi kembali kepada niat tadi ya, teman-teman. Jadi kalau produktivitasnya itu tadi yang niatnya itu totalitas kepada dunia untuk akhirat, untuk tujuannya akhirat, insya Allah itu baik. Bagaimanapun juga nanti di akhir zaman, bukan di akhir zaman ya, nanti di satu waktu akan terjadi seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, hari di mana orang-orang kafir yang ingkar akan berputus asa dengan agama kalian. Kenapa? Karena kata para ulama, karena mereka melihat di mana-mana semua itu dikuasai oleh muslim yang tinggi-tingginya itu. Main bola termahal muslim. Yang paling hebat di UFC muslim. Yang paling kaya muslim. Yang paling pintar muslim. Yang main catur paling jago muslim. Yang sudoku paling jago muslim, misalnya kayak gitu. Nah, itu hari itu akan datang. Maka persiapan dari sekarang. Oke. Jadi dunia itu akan dibanggakan oleh Allah untuk orang muslim. Masya Allah.